Ikan nila di bumbu gulai, merebus ubi di dalam kuali. Senang rasanya hari ini sebab kita bisa bertemu kembali. Beli beras ke kota Bandung, jangan lupa mampir minum dawet. Jalani hidup jangan cemas, jangan murung. Sebab Yesus selalu berkata, I love you, pakai banget. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita kembali melanjutkan untuk menyelami samudra kasih Allah. Di mana pada sepanjang minggu kita menerima berkat-berkat istimewa di dalam Tuhan. Kita masih dalam tema besar yaitu kembali ke altar, melihat pesona kasih Allah di bait suci. Dan topik hari ini adalah menunya istimewa dan tidak pernah basi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang minggu kita melihat pelajaran dari kemah suci, dari bait suci, di mana bait suci ini memberikan pelajaran-pelajaran rohani yang sangat baik bagi kita. Karena kemah suci ini sekaligus menjadi peragaan bagaimana rencana keselamatan yang dibuat oleh Yesus Kristus bagi manusia yang seringkali susah dipahami oleh manusia. Sebab sampai hari ini masih banyak sekali orang yang belum bisa memahami tentang rencana keselamatan yang dibuat oleh Tuhan bagi manusia. Bait suci merupakan peragaan pelayanan Yesus di dalam rencana penyelamatan bagi manusia. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana denah penempatan peralatan-peralatan yang ada di bait suci. Ternyata begitu kita perhatikan sepintas terlihat seperti denah salib. Mulai dari bagian depan dari pintu gerbang pelataran depan, kemudian di bagian bait suci, di bagian ruang suci, dan di bagian ruang maha suci. Semua susunannya bila mana kita perhatikan seperti pola sebuah salib. Kemarin kita sudah bahas di bagian luar, kemudian di bagian pintu gerbang, di sana ada mezbah bakaran, ada bejana pembasuhan, dan kali ini kita akan masuk di bilik suci, di mana di bilik suci akan ada 3 bagian, yaitu kandil atau kaki dian, kemudian mezbah pedupaan, dan yang ketiga adalah meja roti sajian. Dan pada hari ini khusus kita akan membahas pada bagian meja roti sajian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meja roti sajian di dalam bahasa Ibrani namanya adalah lehem panim. Secara harafiah artinya lehem itu roti dan panim itu adalah wajah atau muka. Yang artinya bahwa ini adalah roti yang disajikan di muka, di hadapan Allah sendiri. Imamat pasal 24 ayat 5 dan 6. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu dan di hadapan Tuhan. Ini adalah meja roti sajian. Meja untuk menempatkan roti sajian di hadapan Allah. Dan meja roti sajian ini ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah jumlahnya harus 12, kemudian disusun menjadi 2 tumpuk, 6 dan 6. Kemudian ketentuan yang kedua adalah tidak boleh beragi. Roti ini adalah roti yang tidak beragi. Kemudian yang ketiga, haruslah dibubui kemenyan di atasnya. Dan yang keempat, ketentuannya adalah roti itu harus selalu ada dan harus selalu diganti. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa di dalam Alkitab, sehubungan dengan angka 12 menjadi angka yang istimewa. Seringkali digunakan angka-angka ini untuk menjadi simbol-simbol tertentu di dalam Alkitab. Misalnya,
kita mendapati ada angka 12 suku bangsa Israel. Kemudian kita dapati juga ada angka 12 murid Yesus. Kita dapati angka 12 bintang di kepala perempuan yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 12. Kemudian kita dapati juga ada angka 12 pintu gerbang kota Yerusalem baru. Dan kemudian kita juga dapati ada angka 12 batu permata yang menjadi dasar kota Yerusalem baru. Kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua bahwa roti itu haruslah roti yang terbaik dari bahan terbaik, dan bukan hanya terbaik tetapi juga tidak boleh beragi. Ragi itu digunakan untuk melambangkan dosa. Jika persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu menjadi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Imamat pasal 2 ayat yang ke-5. Nah, di dalam buku tulisan Nyonya White, buku Membina Kehidupan Abadi 672, disebutkan bahwa di kalangan orang Yahudi, ragi kadang-kadang digunakan sebagai lambang dosa. Pada masa Paskah, orang diperintahkan untuk menyingkirkan semua ragi dari rumah-rumahnya, sebagaimana mereka harus menyingkirkan dosa dari hatinya. Kristus memberikan amaran kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Dan Rasul Paulus berbicara tentang ragi, yaitu ragi keburukan dan kejahatan. Ragi melambangkan dosa. Itu sebabnya roti yang dipersembahkan untuk Tuhan itu haruslah roti yang tidak beragi, yaitu roti yang tidak cemar. Persyaratan yang ketiga, di atas roti itu harus dibubuhkan kemenyan. Untuk apakah kemenyan itu? Kemenyan sebagai dupa harum yang naik ke langit, menjadi lambang doa dan bagian ingat-ingatan dan korban api-apian. Oleh dupa itulah kemudian mengharumkan seluruh ruangan itu, dan dupa itu melambangkan doa yang naik sampai kepada Tuhan. Dan yang keempat, menjadi ketentuan itu adalah bahwa roti sajian itu harus selalu ada setiap hari. Tidak pernah kosong dan tidak boleh kosong. Dan harus selalu diganti. Meja roti sajian tidak boleh kosong. Harus selalu ada roti yang disajikan di atas meja roti sajian itu. Dan roti itu harus diganti setiap Sabat. Sementara roti itu diganti, roti yang tadi sudah dipasang di sana, maka itu menjadi bagian kudus bagi imam besar yang melayani di bait suci tersebut. Nah, sekarang apa maknanya yang berhubungan dengan pelayanan Yesus Kristus? Apa kaitannya dengan hubungan pelayanannya Yesus Kristus? Yang pertama, roti itu melambangkan Yesus sendiri. Yesus berkata di dalam buku Yohanes pasal 6 ayat 48 dan 50, "Akulah roti hidup. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati." Yesus menggambarkan dan melambangkan dirinya sendiri sebagai roti hidup, roti yang turun dari sorga. Pribadi yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang selalu memberikan roti dan menyediakan kebutuhan bagi manusia. Dan dia adalah roti hidup Allah yang turun dari sorga. Dia sudah ada di sorga sebelum dia menjadi manusia. Dia datang ke dunia menjadi manusia adalah karena penyelamatan bagi manusia. Jadi dia turun dari sorga ke bumi ini. Nah, peragaan Yesus Kristus untuk membuktikan, menegaskan, menjelaskan bahwa dia sendiri adalah roti hidup itu sendiri. Yang pertama,
Pada waktu Yesus memberikan mana kepada bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih, 40 tahun bangsa Israel berada di padang belantara. Ketika mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. 40 tahun mereka tidak menanam, mereka tidak menuai, mereka tidak mencangkul, dan mereka mendapatkan makanan setiap hari. Jumlah mereka sangat banyak, hampir 2 juta orang. Tetapi Tuhan memelihara mereka setiap hari. Bagaimana caranya? Tuhan mengirimkan mana yang turun dari sorga, mana yang turun dari langit, dan bangsa Israel itu harus mengambilnya, mengolahnya menjadi roti dan menjadi olahan yang lainnya yang bisa dimakan untuk mencukupi kebutuhan makanan mereka setiap hari. Yesus adalah mana yang turun dari surga, yang bisa memberikan kehidupan, yang bisa mencukupkan kebutuhan manusia setiap hari. Peragaan yang kedua yang menyatakan bahwa Yesus adalah roti hidup itu sendiri adalah pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. 5 ketul roti, tetapi cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Baru laki-laki yang sudah berjalan kaki, hitungannya 5.000 orang. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Jumlah mereka sangat banyak, yang tidak mungkin diberikan makanan memberikan dimasak oleh murid-muridnya. Tetapi Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki dan lebih banyak lagi wanita dan anak-anak dari 5 ketul roti dan 2 ikan. Kalau 5 ketul roti bisa memberikan makan lebih dari 1 juta orang atau lebih dari 10.000 orang, bukankah Ia juga adalah Allah yang sanggup, yang memberi makan kepada kita setiap hari? Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga itu. Yang berikutnya adalah bagaimana untuk menggambarkan tentang roti di meja roti sajian ini. Bahwa roti itu selain melambangkan Yesus, roti itu melambangkan firman Allah. Di dalam buku Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia tidak hanya hidup dari makanan badani saja. Manusia tidak cukup hidup dari roti saja, tetapi harus hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu adalah Yesus sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah firman itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus itulah firman itu sendiri yang adalah Allah sendiri. Yesus sang firman itu, dengan oleh firman-Nya juga Dia memberikan kehidupan bagi manusia. Firman yang berikutnya adalah wahyu Allah atau kitab suci. Firman Tuhan atau kitab suci adalah makanan rohani kita sebagai orang yang percaya. Manusia bukan hanya hidup dari makanan jasmani, tetapi dari firman Tuhan yang adalah kebenaran dan sumber kehidupan. Kita tidak cukup hanya dengan makanan badani saja, tetapi kita perlu makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Kita perlu menyelidiki kitab suci, kita perlu mempelajari kitab suci, sebab itu adalah jalan kepada kebenaran dan sumber kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa penerapannya bagi kehidupan kita setiap hari? Yesus
adalah sumber kehidupan. Dia adalah Jehovah Jireh, yang artinya adalah Allah yang menyediakan. Dia adalah Allah sang penyedia. Dia adalah Allah sang pemelihara. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Jehovah Jireh, itulah Yesus sendiri. Dalam buku Yohanes pasal 6 ayat 31, nenek moyang kita telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Mereka diberi makan roti dari sorga. Mereka hidup karena diberi makan oleh Allah. Mereka hidup karena diberi makan oleh Yesus Kristus. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Dia, kita tidak bisa hidup. Tanpa Dia, jantung kita tidak akan berdetak. Tanpa Dia, paru-paru kita tidak akan memompa udara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman itu harus menjadi makanan pokok bagi kita setiap hari. Sebagaimana setiap hari kita memerlukan makanan pokok, sedikitnya 2 kali 1 hari. Maka begitulah firman Allah itu harus menjadi makanan pokok bagi kita. Yesaya 55 ayat 2. Mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Pertanyaan di dalam buku kitab Yesaya, pasal 55 ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Maksud penerapan ayat ini bagi kehidupan kita setiap hari adalah, mengapa kita habiskan energi kita untuk perkara-perkara lain yang tidak berguna bagi kerajaan Allah? Mengapa kita habiskan waktu kita untuk perkara-perkara yang sia-sia? Mengapa kita gunakan hari-hari kita untuk melihat, untuk menonton, untuk membaca sesuatu yang tidak mendatangkan kehidupan yang kekal bagi kita? Kita harus menghabiskan waktu energi kita untuk sesuatu yang adalah berkaitan dengan roti hidup yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Roti itu harus selalu baru dan harus diganti setiap hari Sabat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap hari tidak boleh kosong persediaan firman Allah bagi kita. Setiap hari hidup kita tidak boleh miss dari firman Tuhan. Kita harus mengisinya setiap hari. Sebagaimana meja roti sajian itu tidak boleh kosong. Tidak boleh ada 1 hari pun yang kosong. Harus selalu ada. Begitulah kita harus mengisi setiap hari pikiran kita dengan firman Allah. Tidak boleh kosong dalam 1 hari pun. Sebab itulah yang memberikan energi kerohanian kita. Itulah yang mendatangkan kehidupan bagi kita. Lalu harus diganti setiap Sabat. Ini menekankan berkat yang segar setiap hari Sabat. Bahwa Sabat itu menjadi penyegaran sebab ada berkat yang baru di sana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah kita melupakan Sabat. Jangan pernah kita melupakan untuk menikmati perhentian di dalam Tuhan pada hari Sabat. Karena itu adalah sebagai hari di mana ada penyegaran. Di situ ada berkat yang baru yang akan kita terima dari Tuhan. Pesan bagi kita pada hari ini, di dalam buku 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yesus katakan, akulah roti hidup,
Yesus katakan bahwa akulah roti mana yang turun dari sorga. Yesus adalah pemelihara kita. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus percayakan hidup kita kepadanya. Buang rasa cemas kita, buang rasa khawatir kita, dan serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya, kepada Yesus Kristus. Sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Dialah yang memelihara kita. Saudara-saudara yang terkasih, seseorang pecinta binatang, katakanlah pecinta seekor kucing. Kalau dia memelihara kucing, maka dia akan perhatikan piaraannya itu. Dan dia tidak akan pernah biarkan piaraannya itu kelaparan, tidak akan pernah biarkan piaraan itu dalam bahaya, tidak akan pernah biarkan piaraan itu menjadi sakit. Dia akan perhatikan, dia akan rawat baik-baik. Manusia yang mencintai kucing saja akan memeliharanya baik-baik. Apalagi Tuhan Allah Sang Pencipta kita yang mencintai kita, yang selalu berkata setiap hari, I love you, pakai banget. Dia akan selalu memelihara kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkanlah segala ketakutanmu kepadanya. Mungkin ada di antara kita yang setiap hari cemas dengan kondisi ekonomi. Cemas oleh karena waktunya jatuh tempo membayar cicilan. Cemas oleh karena waktunya membayar anak ujian. Cemas oleh karena perkara-perkara yang lain. Serahkanlah semuanya itu kepada Yesus dan Dia akan menyediakan solusi bagi Anda. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali menikmati kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh belajar bagaimana Yesus Sang Pemelihara, Sang Penyedia bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu mengaruniakan segala yang terbaik. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Pelajaran dari bait suci yang mengarahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada Yesus, tertuju kepada pengorbanan Yesus, tertuju kepada keajaiban kasih Yesus. Biarlah hari ini kami diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas, dalam pekerjaan, dan di dalam pelayanan kami. Kami mohonkan di dalam kasih anugerah Allah Bapa, di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan kasih Allah Roh Kudus, Tuhan menyertai kita hari ini hingga Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu telah memohon berkat Allah. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Firman Tuhan dan jangan biarkan pikiran kita kosong. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Berhikmatlah dalam makanan dan kemuliaan Tuhan. Hidup sehat untuk Tuhan, supaya bisa melayani Dia lebih lagi dan lagi. Rangkaian acara Pekan Doa hari ini telah berakhir. Saya undang kembali untuk kita hadir pada acara Pekan Doa hari keempat, esok hari di jam dan link yang sama dengan judul Terus Terang dan Terang Terus. Akhir kata, saya Laura Lani Lalogirot dan seluruh kru studio yang bertugas pamit undur diri. Semangat pagi, semangat melayani, Tuhan memberkati.